Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat hari Senin ya. Happy Monday. Walaupun hari Senin, tapi tetap kita harus selalu bahagia. Oke, untuk pembelajaran 3 ini, yaitu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, teks eksplanasi, kemudian PJOK itu berkaitan dengan gerak kebugaran, dan yang ketiga yaitu membuat rangkaian seri. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia ya. Berkat penemuannya, lalu kita di dunia modern ini dapat menikmati segala kemudahan dan fasilitasnya. Kalau di bidang olahraga, siapakah penemu yang kalian tahu? Nah, sebagai salah satunya yaitu penemu permainan bola basket. Mari kita pelajari terlebih dahulu. Perkenalkan, ini namanya adalah James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1961. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami oleh murid-muridnya ya. Kemudian dalam pelajaran olahraga saat musim dingin, terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada tahun 1891, lebih tepatnya pada tanggal 15 Desember. Jadi kalau bosan, kalian menciptakan apa? Menciptakan TikTok ya, dance ya, itu kekinian sekali ya, tapi lebih baik itu adalah yang menggunakan bermanfaat ya, seperti gerak tubuhnya. Jadi kita bisa sehat, kita bisa fun. Salah satunya yaitu penemu tadi permainan bola basket oleh James Naismith. Nah, ini kita latihan untuk PJOK ya, yaitu latihan kebugaran jasmani. Ada yang namanya, coba perhatikan di sini. Ini adalah latihan kebugaran otot. Ada pull up, push up yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Di sini otot lengan dan otot bahu. Nah, di sini ya, otot lengan dan otot bahu. Kemudian ada latihan kekuatan otot perut. Ini sit up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Ada apa lagi ya? Kemudian ada loncat tegak, lompat ke depan atau belakang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Kemudian lari cepat atau sprint. Nih. Nah, ini lari cepat. Bertujuan untuk meningkatkan kecepatan. Yang kelima, lari jarak sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yaitu latihan kebugaran jasmani, push up dan sit up. Gerakan ini agak cukup berat ya, oleh karena itu terdapat sedikit perbedaan push up dan sit up bagi siswa laki-laki dan siswa perempuan. Coba ini amati dulu, ini gerakan untuk perempuan ya. Variasi gerakan sit up dan push up untuk putri, kemudian gerakan push up, ini push up, yang ini sit up, push up, sit up. Untuk putra, jadi berbeda gerakannya. Ini masih lagi, yaitu loncat tegak ya, vertical jump. Jadi dia loncat-loncat seperti itu untuk kebugaran jasmaninya. Oke. Kemudian teks untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sebenarnya teks eksplanasi ilmiah itu apa ya? Ada yang tahu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya.
Jadi intinya itu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Jadi gampangnya kayak gini, teks eksplanasi itu suatu teks yang berisi beberapa paragraf yang ada pernyataan umum atau pembukaannya, kemudian ada isi dan ada kesimpulan. Yang dibahas itu misalnya sebagai contohnya penemu arus listrik. Jadi pembukaannya dulu kenapa ada arus listrik, siapa yang menemukan, terus isinya bisa berisi kalimat-kalimat, oh ternyata rangkaian listrik itu ada seri dan paralel. Kemudian ada juga penutup kesimpulannya kita harus bijak dalam penggunaan listrik. Jadi seperti itu gampangnya, ada pernyataan umum, ada deretan penjelas ini, dan ada kesimpulan. Ya, bagian pernyataan umum berisi informasi singkat ya tentang apa yang akan dibicarakan. Jadi pembukaan aja, apa yang dibicarakan sih sebenarnya apa. Kemudian penjelas itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Dan dijelaskan secara bertahap ya, beruntun, nggak boleh loncat-loncat. Nah, kemudian yang terakhir itu bagian penutup, yaitu kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi gampang ya. Kalau teks eksplanasi misalnya nanti membuat, yang pertama itu pembukaannya beberapa kalimat saja sebagai pembuka. Mau bicara apa sih? Misalnya membicarakan makanan favoritku, ya berarti dijelaskan makanan favorit, kenapa kamu suka seperti itu. Kemudian isinya, nah isinya itu berisi inti dari makanan itu, misalnya makanan yang sehat ya, yang selat buah, karena selat buah banyak mengandung vitamin dan lain sebagainya, itu dia bagi dijelaskan. Terus kemudian penutupnya itu berisi kesimpulannya yaitu berarti makanlah buah-buahan agar tubuh tetap mendapatkan serat dan sehat dan juga mendapatkan vitamin. Seperti itu. Jadi ada pembukanya, ada isinya, dan ada penutup. Nah ini pernyataan umum itu ada isinya pembukaan, ada isi, kemudian penutupnya. Dan ini harus ada semua di teks eksplanasi. Nah ini sebagai contoh yang kemarin kita pernah kerjakan ya, ada pembukaan itu arus listrik adalah kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya paragraf 2, paragraf 3 itu disebut deretan penjelas atau isi. Ini deretan penjelas. Nah ini. Kemudian penutupnya apa sih? Ya, penutupnya berarti intinya, kesimpulan. Berarti pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Seperti itu. Lanjut. Terus bagaimana ya cara membuat rangkaian seri? Ini udah pakai IPA ya. Rangkaian seri itu cara membuatnya gimana? Coba saksikan video berikut ini. Rekatkan dua baterai dan tempelkan pada kardus. Kaitkan kabel pada dudukan lampu seperti ini. Kaitkan ke sisi yang lainnya. Rangkaian lampu sudah steril seperti ini dan dikaitkan dengan kabel yang lebih panjang di sisi yang lainnya. Kaitkan kabel pada saklar secara terpisah agar dapat berfungsi dengan baik. Jangan mengaitkan kabel antara satu dengan yang lainnya, karena saklar tidak akan berfungsi dengan baik dan lampu tidak akan menyala.
Tempelkan kabel saklar pada bagian kutub positif baterai dan kaitkan kabel lampu pada bagian kutub negatif baterai. So, let's try. Nah, demikian cara membuat rangkaian seri. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian seri. Sebenarnya rangkaian seri itu apa ya? Misalnya ada pada baterai ya. Nah, ini. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Tadi sudah membuat juga ya misalnya. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran ya. Nih. Apabila ini di-off-kan berarti tetap akan mati semua dan tidak ada percabangan. Yang kedua, jika terdapat percabangan lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika lampu dibuka, aliran kutub baterai diputus, maka semuanya akan mati. Intinya adalah apabila ini dinyalakan, akan nyala semua. Apabila ini mati, berarti lampunya walaupun ada dua juga tetap akan mati karena rangkaiannya dipasang tidak bercabang atau satu aliran. Fungsi baterai di sini untuk apa? Ada yang tahu? Ini adalah sebagai sumber energinya ya. Tanpa energi berarti kan aliran listriknya tidak bisa. Di dalam baterai ini ada kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan fungsi dari kabel adalah untuk mengalirkan arus listriknya. Nah, ini untuk dudukan pengait kabel tadi juga ada ya, sehingga arus listrik dapat mencapai filamen. Nah, ada yang tahu rangkaian listrik ini ada di mana saja? Banyak ya, misalnya ada hiasan lampu, kemudian lampu tumbler, kemudian ada di baterai. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran 3 kali ini. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.